Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perspektif Al-Qur'an dan hadis tentang 5 akhlak terpuji, di mana ada akhlak terpuji takwa, taat, sabar, jihad, dan menghormati. Landasan dari pemikiran ini kami ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innama bu'istu litammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi dari landasan hadis ini kami akan menjelaskan bagaimana tentang akhlak itu tersebut. Secara etimologi, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya, yang bentuk jamaknya dari huluk, yang berarti budi pekerti, atau bisa dikatakan perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sesuatu perangai atau watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa diperlukan pemikiran atau direncanakan sebelumnya, itu adalah merupakan pengertian dari akhlak. Ketika tabiat tersebut menimbulkan perbuatan yang bagus menurut akal dan syara, maka hal tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila hal tersebut menimbulkan perbuatan yang jelek, maka disebut dengan akhlak yang terjelek. Mungkin langsung saja untuk penjelasan tentang takwa, ya, di mana di akhlak terpuji yang pertama adalah takwa. Takwa ini merupakan sumber utama dari pemateri ini, di mana di sebuah ayat Al-Quran diriwayatkan di firman Allah dalam surat Al-Imran ayat ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di mana takwa ini itu bisa kita artikan dalam bentuk menjaga diri atau berhati-hati. Jadi di dalam Al-Quran ini kita dianjurkan atau diwajibkan oleh Allah untuk selalu bertakwa. Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang musyrik. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang menyinggung tentang takwa, di mana hadis tersebut yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi anjuran di dalam hadis ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah lewat hadis Nabi, itu kita diminta untuk selalu berbuat baik dengan diikuti dengan akhlak-akhlak mulia. Kalau kita membahas takwa, yang jelas takwa ini bisa kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Allah yang ada di surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amruhu qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi dari ayat ini, bahwa takwa itu adalah sumber atau adalah inti dari kehidupan kita. Kita diminta oleh Allah untuk selalu bertakwa kepadanya. Bahkan di setiap Jumat kita diperingatkan oleh setiap khutbah atau khotib-khotib yang ada di Jumat, khotib Jumat itu diperintahkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dimana dengan takwa kepada Allah, maka semua jalan keluar baginya akan dibukakan secara bebas. Maka dengan ketakwaan itu tersebut, rizki itu akan diberikan secara luas, secara bebas oleh Allah dengan arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua adalah akhlak terpuji yang taat atau tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana pada saat kita takwa kepada Allah, maka taat pun akan kita laksanakan kepada Allah. Di mana taat ini ibaratnya kita akan tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak cuma kepada Allah, tapi kepada Rasulnya, nabi-nabinya, bahkan kepada ulil amri atau pemimpin kita. Sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa, di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dimana taat ini merupakan kita diminta oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertaat kepada Allah dan taat atau tunduk patuh kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan kita, baik itu presiden, menteri, dan selainnya. Yang ketiga adalah akhlak terpuji yang berupa sabar. Sabar ini gampang sekali kita ucapkan, tapi prakteknya sangat susah. Di pengertiannya ada sebuah Ibnu Qayyim berkata, sabar adalah menahan perasaan dari gelisah, putus asa, dan amarah, menahan lidah untuk tidak mengeluh, serta menahan anggota tubuh untuk tidak mengganggu orang lain. Bahwa sabar ini merupakan kunci di kehidupan kita untuk selalu bersabar untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan sabar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-155, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah, bahwa di dalam kehidupan kita itu pasti akan Allah uji dengan rasa ketakutan, itu pasti akan diuji dengan kelaparan, bahkan Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, bahkan jiwa atau buah-buahan makanan yang akan kita makan besok, dan seterusnya. Itulah makanya kita harus tetap bersabar di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan
kita patutnya meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu bersabar, sholat dan seterusnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini sabar itu digandengkan dengan kata sholat, di mana kita diminta oleh Allah untuk selalu dalam kehidupan gini untuk selalu bersabar dan sholat. Dan yang selanjutnya, kita di dalam akhlak terpuji ini kita bahas tentang jihad, di mana arti jihad itu merupakan pengertian dari mencurahkan segala kemampuan kita untuk memerangi musuh. Tapi di dalam penjelasan kali ini kita akan bahas jihad itu berhubungan dengan ada 3 macam jihad yang akan kita bahas. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua adalah jihad yang melawan setan. Yang ketiga adalah jihad yang melawan hawa nafsu. Di mana pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh di dalam sebuah Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang terakhir adalah akhlak terpuji untuk saling menghormati, di mana di dalam sebuah surat Al-Hujurat Allah berfirman di ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena lebih jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk seburuk-buruknya panggilan. Dan panggillah yang buruk fisik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut kita diminta oleh Allah untuk saling menghormati sesama manusia, saling tunduk dan saling memberikan penghormatan yang layak kepada sesama kita. Mungkin dari situ penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.